Hai Sobat PBPMP Jawa Barat, kali ini kami berada di salah satu TK di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yaitu TK Al-Wahdah. TK Al-Wahdah ini merupakan salah satu TK yang telah mengimplementasikan kebijakan kurikulum Merdeka melalui pemanfaatan PMM atau platform Merdeka Mengajar. Dengan memanfaatkan PMM ini, guru-guru di TK Al-Wahdah terbantu dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kebijakan kurikulum Merdeka. Sehingga manfaat yang didapat yaitu terciptanya suasana pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan. Seperti apa strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah serta guru-guru di TK Al-Wahdah dalam pemanfaatan PMM ini? Mari kita simak bersama videonya. Semoga menjadi informasi dan inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Dalina. Saya bertugas sebagai Kepala Sekolah TK Al-Wahdah Kota Bandung. TK Al-Wahdah beralamat di Jalan Batu Nunggal, Gang Batu Barokah nomor 95, Kota Bandung. Alhamdulillah TK Al-Wahdah sudah memiliki izin operasional dan sudah terakreditasi A. TK Al-Wahdah merupakan salah satu sekolah penggerak sehingga kita pembelajarannya guru-guru khususnya adalah lebih banyak belajar di PMM. Walaupun memang ketika di awal PMM kami masih banyak kebingungan karena apa yang dimaksud dengan PMM tersebut. Tetapi lambat laun seiring waktu berjalan kami sama-sama belajar untuk di PMM. Salah satu strategi yang saya lakukan untuk guru-guru belajar di PMM yaitu saya membuat satu strategi yaitu membuat rapot PMM untuk guru-guru. Tujuan tersebut saya lakukan adalah untuk memotivasi guru-guru agar mereka mau belajar di PMM. Alhamdulillah dari salah satu strategi tersebut itu berdampak sangat baik kepada pengembangan PMM guru-guru, sehingga guru-guru itu ketika melakukan aksi nyata pembelajaran topik mereka tidak pernah saya suruh kembali. Jadi mereka secara sadar mereka akan melakukan belajar bersama di PMM. Contohnya misalnya bisa belajar secara mandiri di rumahnya atau juga belajar bersama-sama di kombel atau komunitas belajar ketika setelah kegiatan pembelajaran selesai. Nah, kemudian dampaknya juga guru-guru dari dampak pembelajaran PMM tersebut, pembelajaran di kelasnya menjadi sangat diferensiasi, kemudian pembelajarannya banyak inovasi, kreatif, dan pembelajarannya lebih berpusat kepada anak sehingga pembelajarannya itu lebih menarik. Hambatan yang kami dapati ketika guru-guru melakukan PMM yaitu adalah satu waktu yang memang agak kurang ketika kami melakukan PMM. Kemudian juga hambatannya adalah ketika kita sudah melakukan aksi nyata, kemudian di aksi nyatanya ditolak karena ada yang belum diakurasi. Nah, itu menjadi salah satu hambatan ketika guru rada malas mau melakukan PMM itu kembali. Tetapi kami juga akhirnya berembuk dengan semua guru-guru bagaimana untuk menyelesaikan hambatan dan tantangan tersebut. Akhirnya kami mendapatkan solusi, yaitu solusinya adalah kami sama-sama belajar, sama-sama coaching dengan guru yang sudah selesai aksi nyata. Bagaimana cara melakukan aksi nyata supaya tidak ditolak lagi pada aksi nyata di PMM-nya. Jadi kami sama-sama belajar lagi dengan secara coaching bersama. Alhamdulillah dari hasil coaching tersebut, karena belajar sama-sama dengan guru yang lain, sehingga kami menjadi tumbuh semangat lagi untuk sama-sama belajar di PMM lagi. Kemudian juga kita belajar di PMM bukan hanya untuk menuntaskan kewajiban kami sebagai guru, tapi juga dengan PMM itu kami sama-sama belajar, karena di PMM itu ternyata banyak pembelajaran yang kami dapati. Contoh misalnya ketika kami akan membuat modul aja, modul P5, atau ketika kita akan melakukan asesmen, kita bisa juga cari solusi-solusi yang terbaiknya ada di PMM, sehingga
dampaknya sangat berkembang dengan sangat baik, yaitu dari hasil belajar murid meningkat, kemudian juga guru-guru juga sama-sama semangat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih berpusat pada anak, menarik, inovatif, dan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Itulah beberapa hal strategi dan dampak dari ketika kami sama-sama belajar di PMM. Mudah-mudahan dengan kegiatan pembelajaran di PMM ini bisa menjadi menginspirasi kepada teman-teman guru yang lain untuk yuk sama-sama belajar di PMM, karena dengan PMM membuka jembatan ilmu yang sangat banyak sekali. Demikian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Nur Sitiani. Saya mengajar di kelas B1 di TK Al-Wahdah, Kota Bandung. Setelah saya mendapatkan pelatihan sebagai guru komite pembelajar, kemudian saya mengimbaskan kembali dengan guru-guru yang ada di sekolah saya, maka kepala sekolah pun dari pengawas juga ikut terlibat di dalamnya, menyarankan kepada kami untuk segera mengakses dan melihat fitur-fitur yang ada di PMM. Dengan cara membuka PMM, membuka wawasan kami tentang bagaimana cara mengajar di kelas, bagaimana cara agar di kelas tidak membosankan. Kemudian banyak fitur-fitur juga yang menarik di dalam PMM yang kami bisa buka di PMM tersebut. Kemudian PMM juga ada ketika kita melakukan hal-hal yang baik, kemudian kegiatan-kegiatan yang baik, kita juga bisa membagikan praktek baik yang kita lakukan di sekolah. Kemudian setelah itu diupload di PMM dan bisa dilihat oleh sekolah-sekolah yang lainnya. Salah satu strategi kepala sekolah dalam meningkatkan pemanfaatan PMM yaitu dengan diadakannya rapot PMM, di mana ketika guru sudah menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ada di PMM, maka guru tersebut harus melaporkan dan kepala sekolah juga membuat rapor, kemudian ke gurunya melaporkan apa yang sudah dilaksanakan dalam PMM, sehingga di kegiatan tersebut memotivasi untuk kami sebagai guru pendidik untuk selalu melaksanakan atau selalu mengikut PMM lebih banyak lagi sampai kami mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dari PMM tersebut. Setelah pemanfaatan PMM, dampak yang saya rasakan untuk ketika mengajar di kelas, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari PMM tersebut. Dari PMM tersebut di sekolah, satu, pembelajarannya jadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan yang di PMM yang bisa saya akses, yaitu dengan cara bagaimana cara mengelola kelas dengan baik, bagaimana cara membuat modul ajar, bagaimana cara membuat suasana kelas tidak membosankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Haryanti. Alhamdulillah pada saat ini saya diberi amanah oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai pengawas pembina wilayah Bandung Kidul, di mana TK Al-Wahdah ini adalah masuk wilayah binaan saya. TK Al-Wahdah adalah lembaga pendidikan di mana termasuk ke dalam PSP atau Sekolah Penggerak Tingkatan ke-1. Alhamdulillah, dalam mengimplementasikan kurikulumnya, luar biasa TK Al-Wahdah ini, guru-guru dan kepala sekolahnya sangat aktif di dalam pembelajaran PMM atau Plafon Merdeka Mengajar. Kepala sekolah dan guru-guru berkolaborasi secara aktif, terus-menerus, secara rutin melaksanakan PMM ini, sehingga terjadi perubahan yang signifikan di dalam kualitas pembelajaran di sekolah atau terhadap murid-muridnya. Dan juga apresiasi atas semua kerjasamanya baik kepala sekolah dan guru di dalam pembimbingan dan juga pelaksanaan PMM ini. Dengan strategi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah ini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar
dan juga motivasi dari guru-gurunya, sehingga semuanya pelaksanaan PMM ini bisa terus-menerus secara kontinu dilaksanakan. Terbukti aksi nyatanya dengan adanya aksi nyata yang sudah selesai dibuktikan dengan sertifikat. Tidak hanya itu, tetapi proses pembelajaran pada anak-anaknya juga sungguh terjadi dan perubahannya sungguh ada dan besar pada kemajuan kualitas pembelajaran anak-anak di TK Al-Wadah ini. Dan ini patut ditiru oleh semua lembaga bahwa dengan gigihnya, dengan uletnya, dengan rutinitasnya, dengan semangat dan dalam dirinya yang ingin maju, sehingga apa yang menjadi harapan tujuan bisa terlaksana di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Semangat, semangat, dan semangat untuk semua lembaga, semoga menjadi motivasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.